before we start our lesson today, we will sing a song. The title is Moabite. Let's sing with me. Let's pray together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us in order to make us understand the material that is given by our teacher. Thank you God, we have prayed. Haleluya, amen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tolong untuk menyimak video yang akan disampaikan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah Miss sampaikan. Hello, good morning grade 8. How are you today? I hope you are always good now. We want to learn about Christian religion education. You can open your book, prepare your book. And now we will learn about karya Roh Kudus dalam hidupku. Apa saja sih karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Di sini Miss Yuni mengambil kompetensi dasar menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, peserta didik menyatakan komitmen sebagai remaja yang mau bergantung kepada Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Kemarin kita sudah mempelajari tentang karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Misalkan mengulang sedikit, Roh Kudus adalah Roh Allah, yang berarti Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan. Roh Kudus bukan baru ada pada saat Pentakosta. Peristiwa Pentakosta di Yerusalem, seperti yang digambarkan pada Kisah Para Rasul, merupakan kehadiran Roh Kudus dengan cara yang baru bagi manusia. Nah, karya Roh Kudus itu kita dapat melihat dalam masa periode nabi dan hakim, begitu juga dengan periode masa raja-raja. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru mengenai Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan. Injil Matius, Markus, Lukas dikenal dengan Injil sinoptik, yaitu yang berhubungan firman Tuhan yang berhubungan, hampir sama. Jadi Injil sinoptik itu disertai juga dari Injil Yohanes. Jadi Injil sinoptik itu meliputi Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka memiliki satu kesatuan, namun ada hal yang berbeda. Tidak semuanya sama, namun di sini ada hal yang dibahas hampir sama. Jadi di sini ada perbedaan antara penulis antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi mereka
menuliskan apa yang mereka lihat pada saat itu. Namun kan setiap pemikiran manusia itu berbeda-beda. Menurut versinya yang ia lihat mungkin ceritanya seperti ini, yang satunya menceritakan hal yang seperti ini. Mari kita simak kembali pembelajaran ini. Dalam Injil Sinoptik, Tuhan Yesus digambarkan sebagai manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pribadi dan pekerjaan Tuhan Yesus itu dipahami sebagai buah karya Roh Kudus. Di dalam Injil Matius menegaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Itu dapat kita baca di dalam Matius 1 ayat 20. Di sini dikatakan dalam Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, di sini menegaskan bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Jadi di sini kita dapat mengatakan bahwa karena karya Roh Kudus, Tuhan Yesus ada. Di dalam Markus menceritakan Yesus sebagai tokoh yang membuat orang kagum. Di sini kehadiran Yesus menurut Markus erat hubungannya dengan turunnya Roh Kudus atas diri Yesus saat dibaptis di Sungai Yordan. Kita dapat membuka dari Markus 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pada saat ia keluar, maksudnya di sini pada saat Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, di sini Injil Lukas mengisahkan bahwa kejadian Tuhan Yesus dalam kandungan Maria berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Selanjutnya Injil Lukas mengisahkan bahwa kejadian Tuhan Yesus dalam kandungan Maria berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Kita dapat melihat di dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, di sini malaikat berkata kepada Maria, akan disebut kudus, anak Allah. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus dilihat sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, di sini jelas sekali bahwa keberadaan diri Yesus sebagai manusia yang tinggal di antara manusia tidak lepas dari karya Roh Kudus. Penulis Injil telah sepakat bahwa Yesus adalah manusia yang mendapat pengurapan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah buah sulung, yaitu buah yang pertama dari pekerjaan Roh Kudus. Semua hal yang Yesus katakan, semua hal yang Yesus kerjakan dan ajarkan bersumber dari Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Yesus sejak dikandung maupun pada waktu dibaptis. Nah, Roh Kudus ada hubungannya erat antara Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes. Injil Yohanes juga mencatat bahwa Yesus adalah manusia yang dipenuhi Roh Kudus. Atas dasar ini Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Di sini setelah membahas karya Roh Kudus dalam diri pribadi Yesus, kita bisa melihat bahwa para penulis Injil telah sepakat bahwa Yesus adalah manusia yang dapat pengurapan Roh Kudus. Dan semua hal yang Yesus katakan, semua hal yang Yesus kerjakan dan ajarkan itu bersumber dari Roh Kudus. Nah, diri Yesus inilah, yakni Tuhan Yesus yang ada dan berkarya karena Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita. Inilah yang dimaksudnya di dalam Injil Yohanes.
Jadi Roh Kudus yang pertama-tama tinggal di dalam diri Yesus, kemudian dari Tuhan Yesus, Roh tersebut dibagikan kepada manusia yang lain. Roh Kudus telah berkarya dalam kehidupan orang percaya sejak dahulu, juga berkarya dalam hidup kita saat ini, baik dalam diri anak-anak maupun orang dewasa. Mungkin kita merasa bahwa hal itu tidak seperti kenyataannya. Mungkin kita mengatakan, saya tidak bisa langsung merasakan seperti apa sih Roh Kudus ini, ya. Namun di sini Roh Kudus memampukan kita, membimbing kita untuk memilih hal-hal yang baik dalam pertemananmu, baik di dalam keluarga, baik di dalam bermasyarakat. Kita dituntun oleh Roh Kudus untuk berbuat baik. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik atau kita melakukan hal yang tidak benar, Roh Kudus akan menegur kita melalui hati nurani kita. Jadi kita merasa, oh, apa yang sudah kita lakukan itu adalah hal yang tidak benar. Oleh sebab itu kita merasa bersalah. Namun di sini bukan berarti ketika kita merasa bersalah kita jadi merasa terpuruk dalam masalah tersebut. Namun di sini kita akan belajar untuk mengendalikan diri kita, mengubah pola pikir kita agar apa yang kita lakukan atau sesuatu hal yang kita lakukan yang buruk kita ubah menjadi hal-hal yang baik. Contohnya, mungkin kadang-kadang kita tidak menghormati atau tidak menghargai orang lain. Jangankan orang lain, orang tua kita sendiri atau adik kakak kita. Nah, di sini Roh Kudus mau menegur kita bagaimana caranya agar kita dimampukan untuk mau mengasihi, mau menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Oleh sebab itu peran Roh Kudus sangat penting bagi remaja yang takut akan Tuhan. Bahkan bukan hanya remaja, tetapi orang-orang dewasa pun, bahkan anak kecil pun memerlukan adanya Roh Kudus, yaitu Roh yang memimpin hidup kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu di sini remaja yang takut akan Tuhan, kita perlu menerima Roh Kudus untuk masuk ke dalam hidup kita, untuk membantu kita agar kita selalu melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Misalkan memberikan tugas, mohon untuk dikerjakan. Tidak perlu mencatat apa yang ada di dalam video. Oke? Pertanyaannya Miss hanya 3. Jelaskan apa itu Injil sinoptik. Apakah peran Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Tuliskan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Oke? Untuk hari ini selesai terlebih dahulu. Selamat belajar, selamat berjuang. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan satu hal lagi, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.